Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP 385 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
hukum Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Saya tubuhku
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat 16 sampai ayat 20. Kita baca secara bergantian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pujian dari kategorial remaja.
Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 23 Oktober 2022. Angka Rumawi 1, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 19 setelah Trinitatis. Topik minggu, ikut menderita sebagai prajurit Kristus, atau manaon na porsuk songon si ihuton Kristus. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 di rumah keluarga Insinyur S. Sitinjak, Ibu SH Borusi Majuntak, yang beralamat di Jalan Daeng Ramang, Kompleks BPS, Blok J3 nomor 1. Dihimbau kepada seluruh jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga mengikuti ibadah tersebut. 3. Ibadah Minggu 30 Oktober 2022. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah PGWW Sulsel Bara di hari Minggu 30 Oktober 2022 yang akan datang, ibadah Minggu gereja kita memakai bahasa Indonesia dan yang melayani KOR adalah KOR Naposobulung. 4. Baptisan Kudus. Hari ini gereja akan melaksanakan baptisan kudus kepada 2 orang anak perempuan jemaat kita. Mereka yang dibaptis yaitu A. Gwen Aura Ritz Borusitorus, anak dari keluarga A.W. Sitorus ST, Ibu R.J. Borusi Hombing SE dari wilayah 1. B. Airayui Graciela Borusi Hombing, anak dari keluarga HB Sihombing SE, Ibu AP Borusiani Par SM dari wilayah 3. 5. Sinode Godang HKBP. Gereja akan mengadakan Sinode Godang HKBP pada hari Senin sampai Jumat 24 sampai 28 Oktober 2022 di Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang berangkat dari HKBP Resort Sulawesi Selatan, yaitu Amang Resort Pendeta RJ Simamora STH MM dan Situa Insinyur H. Simatupang. Marilah kita mendoakan agar Sinode Godang berjalan dengan baik. 6. Latihan Natal anak sekolah minggu. Gereja akan melaksanakan latihan Natal anak sekolah minggu pada hari Minggu ini pukul 16.30 WITA. 7. Undangan syukuran keluarga jemaat. Gereja menerima undangan syukuran jemaat yaitu A. Undangan syukuran dari keluarga HB Sihombing SE, Ibu AP Borusiani Par SM, dan keluarga AW Sitorus ST, Ibu RJ Borusi Hombing SE. Syukuran dilaksanakan setelah ibadah ini. Diharapkan kepada semua jemaat agar selesai ibadah untuk tetap di gereja karena kita akan makan bersama di acara syukuran tersebut. B. Undangan syukuran keluarga K. Manurung SE, Ibu Dr. Anda R. Borunapitu pada hari Kamis 27 Oktober 2022 dimulai pukul 19.30 WITA, bertempat di perumahan Grand Satria Nusantara nomor 61 dan 62, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 13, Makassar. Diharapkan kepada semua kategorial gereja kita menghadiri kegiatan tersebut, khusus pengumuman KOR AMA, INA, dan Naposobulung untuk mempersembahkan KOR di acara tersebut. 8. Perlombaan pesta gereja. Panitia pesta gereja akan mengadakan perlombaan untuk kategori AMA pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 mulai pukul 15.00 WITA di gereja ini. Perlombaan tersebut yaitu A. Perlombaan tenis meja. B. Perlombaan memasak nasi goreng dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Alat perlengkapan dan bahan memasak dari masing-masing wilayah 1, 2, dan 3. 2. Bahan nasi goreng 2 kilo. 3. Semua proses memasak mulai persiapan bahan dan bumbu-bumbu masakan hingga penyajian dilakukan di gereja, kecuali bahan nasi sudah dipersiapkan dari rumah. Dimohon kepada semua jemaat untuk menghadiri kegiatan perlombaan tersebut. 9. Sermon Majelis Gereja. Gereja akan melaksanakan sermon majelis gereja pada hari Rabu 26 Oktober 2022 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. 10. Pergantian antar waktu. Pengurus seksi multimedia HKBP Tamarunang sesuai keputusan sermon majelis gereja pada hari Kamis 20 Oktober 2022 mengenai pergantian antar waktu pengurus seksi multimedia gereja kita, maka mulai minggu ini Gersom Pangihutan Sarage karena kerja di Pasuruan Jawa Timur digantikan dengan Jose Alexander Tuge. Kiranya Tuhan memberkati. 11. Pencarian dana Panitia Pesta Huria. Panitia Pesta Gereja mengadakan pencarian dana berupa A. Penjualan baju kaos Pesta Gereja dengan harga 1. Kaos ukuran XXXL dan XXL harga Rp120.000. 2. Kaos ukuran M, L dan XL harga Rp100.000. B. Penjualan kalender gereja HKBP Tamarunang tahun 2023. Dihimbau kepada semua jemaat untuk ikut berpartisipasi dengan membeli kalender HKBP Tamarunang tahun 2023 dengan harga Rp50.000 per eksemplar. 12. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk kas panitia pesta gereja. 13. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Borusianipar perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung perawatan di Rumah Sakit Primaya. 3. Nyonya Situa Panjaitan PF Borusitorus perawatan di rumah. 14. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. R. Boru Panjaitan tanggal 18 Oktober wilayah 1. 2. Joshua Sebastian Tambun anak sekolah minggu 18 Oktober wilayah 1. 3. Herti Gebi Aktaviana Marpaung 19 Oktober wilayah 3. 3. El Pasaribu 20 Oktober wilayah 2. 4. Leslie Boru Panjaitan Naposo 22 Oktober wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Oktober. Jemaat yang merayakan. 1. EH Sagala Ibu MY Borusitompul tanggal 13 Oktober wilayah 2. 2. NC Hombing ST MT
Ibu MDE Borusi Hotang ST 18 Oktober wilayah 1. 3 MU Huta Galung, Ibu WDS Boru Huta Barat tanggal 21 Oktober wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 16. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022, Gereja HKBP Tamarunang berjumlah 148 orang. 2 Minggu 16 Oktober 2022, sekolah minggu jumlahnya 56 orang. 3 Selasa 18 Oktober 2022, kebaktian wilayah 3 di Gereja HKBP Tamarunang jumlahnya 16 orang. Angka Romawi 2. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. So
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka khotbah pada hari Minggu ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikuti dan saudara-saudara semua dalam hati masing-masing. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Bapak Ibu yang sekalian, ikut menderita sebagai prajurit Kristus, itu topik minggu kita. Ikut menderita sebagai prajurit. Saya dan saudara digambarkan sebagai seorang tentara. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 3, orang-orang Kristen digambarkan sebagai seorang prajurit tentara. Dan saya pikir di antara kita ada seorang tentara ataupun polisi yang hadir di gereja ini. Seorang tentara itu, saudara-saudara, dia harus siap dipanggil komandannya. Supaya kita tahu bagaimana kesiapan orang Kristen dalam mengikuti Tuhan. Karena kita digambarkan tadi sebagai seorang prajurit Kristus. Ketika komandan memanggil prajurit, ayo berjalan di tempat, tentu si tentara mengatakan siap. Tidak mungkin tentara itu mengatakan, untuk apa komandan berjalan di tempat? Tidak pernah itu. Ayo berlari, siap. Tidak mungkin tentara mengatakan, untuk apa komandan berlari? Apa yang diperintahkan komandan harus siap tanpa bertanya.
Untuk apa? Itulah bukti ketaatan seorang tentara kepada atasannya. Ketika orang Kristen digambarkan sebagai prajurit Kristus, maka saya dan saudara digambarkan harus siap untuk melaksanakan firman Tuhan tanpa bertanya, berapa tingkat kesulitannya Tuhan? Apa yang harus saya capai di sana? Oh tidak. Ketika Yesus memerintahkan kepada kita untuk melakukan kasih, untuk menyebar kebaikan, respon kita ialah siap. Bukan malah bertanya, kebaikan untuk siapa Tuhan? Mengasihi untuk siapa Tuhan? Bukan seperti itu, tapi siap. Artinya orang Kristen sama seperti tentara tadi, siap, ya, oke, laksanakan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu ciri tentara yang pertama, dia harus taat. Yang kedua, konsentrasi. Dijelaskan tadi seorang tentara itu harus konsentrasi. Apa yang ditugaskan oleh komandannya, dia harus laksanakan penuh. Dan dia harus fokus untuk mengerjakan apa yang dikerjakan dan diperintahkan oleh atasannya itu. Seperti itulah saudara-saudara, orang Kristen harus memusatkan perhatiannya kepada kekristenannya. Sama seperti tentara tadi, dia harus konsentrasi dalam melaksanakan tugas. Apalagi ketika dia berada di medan perang. Konsentrasi dia. Di mana musuhnya, di mana lawannya. Orang Kristen pun harus konsentrasi pada kekristenannya, pada keyakinannya, pada ketuhanannya dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan orang Kristen harus konsentrasi kepada keyakinannya, kepada imannya, bukan berarti orang Kristen itu harus terus-menerus berdoa tanpa bekerja, harus terus-menerus beribadah tanpa berkegiatan, bukan. Bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh lagi berbisnis, bukan. Bukan lagi orang Kristen itu tidak boleh lagi berjualan di pasar, bukan. Silakan berbisnis, silakan bekerja, silakan mencari nafkah, silakan mencari uang, tetapi ingat, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam mencari nafkah, dalam mencari kehidupan, tetap ingat kepada Kristus Yesus. Itulah konsentrasi itu. Seperti tentara yang butuh konsentrasi dalam melaksanakan tugas, seperti itulah orang Kristen berkonsentrasi apapun kegiatan dan profesinya, tetap fokusnya adalah kepada Tuhan. Selain tentara, orang Kristen digambarkan sebagai seorang atlet. Itu yang kedua. Atlet kalau dia mau menang, dia harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Pasti ada kalanya seorang atlet itu bosan latihan. Bosan dia latihan terus. Bosan dia latihan terus. Tapi disitulah titik krusial seorang atlet, apakah dia profesional atau amartiran. Atlet profesional, meskipun dia sudah di titik bosan, dia tetap latihan, dia tetap melatih diri supaya menjadi lebih baik. Itu atlet profesional. Meskipun dia sudah jenuh, tetapi dia tetap mau latihan sesuai dengan petunjuk pelatihnya itu. Itu makanya seorang atlet profesional, dia akan berjuang. Dia akan berjuang sampai garis finish. Lihat pemain sepak bola, ketinggalan 3-0 pun di babak pertama, di babak kedua dia akan berjuang habis-habisan sampai menang. Itu kalau sepak bola profesional. Nampak terlihat jelas dari raut wajahnya, dari mimiknya yang tidak putus asa, terus berjuang meskipun sudah tertinggal 3-0 di babak pertama, tapi dia yakin di babak kedua dia akan menang. Begitulah gambaran sikap orang Kristen, Bapak Ibu semua.
Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai seorang atlet, orang Kristen diajak untuk terus berjuang mempertahankan iman, berlatih diri, membiasakan diri untuk hidup sopan, membiasakan diri untuk hidup baik. Itulah melatih diri, menjadi diri lebih baik lagi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas pekerjaan, di tengah-tengah komunitas kumpulan marga, atau dimanapun kita, melatih diri, exercise. Dengan melatih diri, maka kita akan menjadi terampil, kita akan siap kemanapun kita dipakai, karena kita mau latihan dari hal yang terkecil, maka kita akan sanggup untuk melihat pekerjaan yang besar. Gambaran yang ketiga sebagai seorang petani, saya pikir ini sangat mudah dimengerti kepada orang tua kami yang berasal dari kampung halaman Bonapasogit, seorang petani. Kalau di kampung kami si borong-borong bisa 2 kali panen, itu pun jarang. Sekali setahun ya panen, karena jarangnya air di sana, di Siborong-borong, Ambar Bolak. Saya ingat opung saya itu, bagaimana sulitnya memanen sebuah padi. Ditanam bulan Januari mungkin, harus sampai akhir tahun dia untuk memanen. Harus tunggu 1 tahun untuk mendapatkan uang. Ada di tempat lain sampai 2 kali panen. Ada di tempat lain mungkin berkali-kali untuk panen. Artinya seorang petani untuk mengusahakan tanamannya, dia butuh kesabaran. Tidak mungkin ditanam suatu pohon, besoknya langsung tumbuh dan berbuah, tidak mungkin itu jarang dan mungkin tidak pernah itu. Seorang petani pasti orang yang tekun, nunut, dia teliti, dia sabar, dan dia tahan. Kapanpun panen ini hasilnya, dan ketika itu panen, dia akan bergembira dan bersukacita. Saudara-saudara, apa yang mau digambarkan ketika orang Kristen itu seperti seorang petani? Di sini kita diajak untuk tahan menderita, sabar, tekun, dan ikhlas, dan optimis. Sama seperti seorang petani tadi, dia yakin pada saatnya dia akan panen. Memang benar, segala sesuatu itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Dia butuh proses. Ada orang tua yang bergumul untuk mendewasakan anak-anaknya. Dilihat sebulan, kok nggak berubah-berubah. Dilihat 2 bulan, kok nggak berubah-berubah. Tapi tengoklah, bisa dia bertahun-tahun itu. Bisa setahun ke depan, apa yang diajarkan orang tua itu nampak. Tidak instan, tapi butuh proses. Dan inilah butuh kesabaran. Ketika seorang Kristen digambarkan sebagai seorang petani, orang Kristen harus diajak untuk tetap sabar dan kuat di dalam penderitaan itu. Karena benar Bapak Ibu, segala sesuatu yang instan biasanya tidak baik. Yang cepat saji itu biasanya kurang baik. Tetapi segala sesuatu yang butuh proses, kalau kita mau ikut dalam proses itu, maka ketika kita menuai, memanen, disitulah memberikan kelegaan dan sukacita. Sama seperti seorang perempuan yang mengandung 9 bulan. Masa-masa 9 bulan itu sangat sulit, penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Tetapi ketika anaknya lahir, maka kesulitan itu tidak lagi dirasakan dan akan hilang, diganti dengan sukacita yang besar karena anaknya sudah lahir, anak yang dinanti-nantikan selama ini. Oleh karena itu, ketika saya dan saudara sekarang mengalami pergumulan, ikutilah proses itu. Tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Ikutilah
pada saatnya kita akan menuai nanti. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat 8, ingat ini, ingat kepada saya dan kepada saudara, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mengapa Paulus menyuruh Timotius untuk mengingat ini? Supaya dalam penderitaan si Timotius mengingat bagaimana bagaimana kuasa Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan maut. Bagaimana Yesus Kristus Allah kita itu telah mengalahkan dunia ini. Dunia ini saja dikalahkan Dia. Dunia ini, kematian yang ditakuti oleh manusia saja bisa dikalahkan Tuhan. Apalagi kesedihanmu, apalagi pergumulanmu, apalagi keraguanmu, apalagi kekuranganmu. Selanjutnya, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, Yesus Kristus keturunan Daud. Itulah dia sebagai manusia yang menderita. Penderitaan yang saudara alami tidak melebihi penderitaan yang Yesus alami ketika dia berada di kayu salib. Kesedihan yang saudara alami tidak jauh lebih tinggi daripada kesedihan yang Yesus alami ketika dia menanggung dosa-dosa kita itu. Rasa sakit yang saudara rasakan pada saat ini tidak lebih hebat daripada rasa sakit yang Yesus rasakan ketika tangannya dipaku, kepalanya dimahkota duri di kayu salib itu. Apa yang saudara rasakan telah Yesus rasakan di dalam penderitaannya di kayu salib. Jadi Yesus tahu bagaimana rasa sakit saudara. Yesus tahu bagaimana air mata saudara itu. Yesus tahu bagaimana pusingnya saudara memikirkan kehidupan ini. Yesus tahu itu. Karena Yesus Maha tahu, untuk itu berikan semua kepada Yesus. Sebagai seorang tentara, sebagai seorang petani, sebagai seorang atlet, hidup ini harus penuh dengan perjuangan. Serahkan semua kepada Tuhan. Khususnya kepada keluarga yang memberikan anaknya untuk dibaptis. Keluarga Sihombing Borussia Nipar yang saya kenal mantan Naposobulung di gereja ini, dapat jodoh dari gereja ini, dari mata turun ke hati, dari hati menjadi cinta, menikah, berumah tangga, datanglah anak perempuan yang cantik. Bukan begitu, Amang Siombing? Menjadi motivasilah kalian berdua bagi adik-adiknya di Naposobulung gereja kita. Karena mencari jodoh di gereja ini kan sangat nikmat ya. Bukan begitu kan? Karena masih banyak lagi nih kawan-kawan kita yang melirik-lirik mencari jodoh. Apalagi ketua Naposobulung dan mantan ketua Naposobulung Marga Samosir. Kan begitu. Iya, ini hebat ini, ya kan? Cari di gereja ini moko, kan begitu. Jauh-jauh cari ke Facebook, ini dekat, nggak usah Facebook, gratis mi. Iya, tinggal tanya nomor HP-nya, ya kan? Borussia Nipar, iya. Tanya, lihat orang tuanya, langsung tandangi. Langsung bilang, sampaikan. Ini kalau Mang Sitorus jauh dari Tangerang ini, satu kampung kami. Jodohnya di Makassar. Langsung 2 anaknya. Kayak begitu. Ya, selamatlah. Ini pesan khotbah untuk 2 keluarga yang berbahagia, yaitu di ayat 2. Paulus mengajarkan Timotius supaya menjadi pemberita Injil. Dan Timotius mengajarkan pemberitaan Injil itu kepada orang-orang yang dipercayakan. Jadi ada mata rantai, ada estafet pelayanan dari Paulus
ke Timotius kepada orang-orang Kristen di sana. Jadi mata rantai itu tidak terputus. Kesaksian iman itu tidak terputus. Orang tua Amangsitorus, Bapak Marudut dan Amangsihombing sebagai mata rantai yang hidup bagi anak-anaknya. Jadi salurkan imanmu kepada anak-anakmu. Kan begitu. Kami senang kalau Marudut rajin gereja. Begitu juga nanti Amangsihombing. Jangan nanti baru kita nggak pernah gereja, nanti saya jemput nanti ke rumah. Kan begitu saya tagih, karena janji kalian sama Tuhan, bukan kepada pendeta. Saudara-saudara, baptisan kudus. Baptisan kudus di HKBP bukan penyerahan. Ini harus saya perjelas dulu. Di HKBP tidak ada namanya penyerahan anak kepada pendeta, tidak ada itu. Yang ada hanya baptisan kudus kepada anak-anak, bukan penyerahan. Di gereja lain ada penyerahan, itu urusan mereka. Tapi di HKBP baptisan kudus, bukan penyerahan. Jangan nanti dibilang ada apa di HKBP Tamarunang, oh penyerahan anak. Oh tidak, ini baptisan kudus sakramen. Baptisan kudus untuk pengampunan dosa. Menurut Mazmur 95 ayat 7, anak-anak dalam kandungan ibu sudah berdosa. Itu sebabnya anak-anak harus secepat mungkin dibaptis supaya dia selamat. Dan juga selanjutnya orang Batak sering mengatakan mengalap goar di HKBP. Ima ulaon padidion nabadia, bukan mengalap goar. Konsep orang Batak sebelum mengenal kekristenan itu betul mengalap goar. Dulu orang Batak sudah lahir anaknya si Ucok atau si Butet, kan begitu, belum ada namanya si Ucok. Ini Ucok kan begitu. Jadi yang berkhotbah di sini adalah Ucok yang sudah besar. Kan begitu, bukan Ucok yang masih kecil. Si Ucok dan si Butet itu namanya. Jadi orang tua kita dulu supaya ada namanya pergi ke datu, ke orang pintar, ke dukun. Ditanya, dukun datu nami, isema guarni si Buteton, isema guarni si Ucokon, hamu mah mambain guarnion. Oh denggan, guarna si X misalnya. Lao mahita tu pacur. Di sadahuta adong do sada pacur, satu desa ada tuh satu pancur. Aliran apa itu? Aliran air. Di sima dibain mah guarnai, datu nai do mambain guarni si Buteton. Misalnya si X mah guarmu mahite air pacuron. Ima guarna mengalap guar. Sebelum datang ke Kristenan ke tanah Batak itu. Tapi di HKBP bukan mengalap guar. Bukan. Yang kasih nama kepada dua keluarga ini bukan saya. Tetapi Amangsihombing dan Amangsitorus. Orang tuanya lah yang memberikan nama kepada anak-anaknya, bukan saya. Mereka tidak meminta nama kepada saya. Bukan. Ini harus jelas, karena sering sekali kami mendengar, baik itu di kota, baik itu di pedesaan. Karena saya sudah melayani di kota, saya sudah melayani di pedesaan. Imadah, mulai tema lae, nunga mengalap guar be, paraman nami di HKBP mengalap guar, itu tidak tepat. Ulaun sakramen padidio nabadia perjamuan kudus ialah ima ulauni de Batak, agar melalui baptisan kudus anak-anak yang dibaptis itu dihapuskan dosa-dosanya dan dia diberikan kehidupan yang baru dan namanya tertulis dalam kerajaan surga. Itu sebabnya buku nyanyian kita 146 ayat 6 itu tarsurat guarnai di buku nabadiai. Gabejol manai baru matutu halak naung majalo padi dunia badia. Itu tugas orang tua, bagaimana sebuah kertas yang baru yang belum pernah ditulis, sekarang orang tua lah menulis itu dengan baik. Tugas Amangsihombing lah sebagai pendeta yang pertama, bukan saya, bukan sekolah minggu, bukan gereja, bukan sekolah
yang formal, bukan tempat les. Tapi pendidikan pertama ialah di dalam keluarga. Dan yang utama, gereja, sekolah formal, tempat les itu hanya pendukung. Pendeta pertama ialah keluarganya, bapaknya dan mamanya. Itu pendeta pertama ialah bapaknya dan mamanya. Itu sebabnya anak-anak harus bangga. Bapakku adalah bapak rohani, mamaku adalah mama rohani. Karena apa? Karena dari bapaknya lah imannya itu, dari mamanya lah imannya itu. Harus bangga anak-anak kita itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami digambarkan sebagai seorang tentara, atlet, dan petani, yang mana menyimpulkan bahwasannya hidup ini adalah penuh perjuangan. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah perjuangan hidup, di pekerjaan, mencari uang, dalam profesi kami masing-masing, menjalankan bisnis, menjalankan perusahaan. Tentu butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh ketaatan kepada Engkau. Berikan kami semangat Tuhan kepada jemaat-Mu ini, supaya di tengah-tengah ekonomi yang kadang tidak menentu, Engkau menolong kehidupan kami. Kami hanya pasrahkan diri kami, pekerjaan jemaat-Mu ini ke dalam kuasa-Mu. Tuhan, mohon ketika ada jemaat-Mu yang sedang sakit, Agusta Kristin, Borussia Nipar, Amang Emu Huta Galung, Inang Borusitorus, keluarga Situa Panjaitan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu ini. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun rumah tangga pernikahan. Kasih karunia Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka semua. Jemaat-Mu yang memberikan persembahan tahunan dan ucapan syukur sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Banyak kegiatan gereja-Mu Tuhan, mulai dari pertangyangan wilayah dan pertangyangan ucapan syukur di minggu ini, dan juga kegiatan kategorial untuk latihan anak sekolah minggu, dan juga beberapa kegiatan pesta ulang tahun gereja untuk perlombaan nasi goreng dan tenis meja untuk kategorial AMA. Panitia pesta yang sudah bekerja secara kontinu, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami mendoakan Sinode Godang HKBP yang akan berjalan mulai besok hari di Sipoholon Tarutung. Kiranya Tuhan berkati para pimpinan HKBP dan para hamba-Mu yang datang dari berbagai penjuru ke Sipoholon, supaya diberikan kesehatan dan perlindungan di tengah-tengah guncangan gempa yang masih kami dengar di kampung halaman kami tersebut. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya keamanan dan ketenangan untuk kemajuan HKBP dapat tercipta melalui Sinode Godang di hari esok. Kami mendoakan keluarga yang memberikan anaknya untuk dibaptis pada hari ini, keluarga Sihombing Borussia Nipar, Sitorus Borussia Hombing. Kedua keluarga ini, tolong Tuhan berikan kesehatan dan hikmat sebagai mata rantai yang hidup menyalurkan iman kepada anak-anaknya, supaya menjadi anak yang baik, anak yang taat, yang takut akan Tuhan, dan anak yang sehat, anak yang berguna bagi keluarga, bagi negara, dan bagi gereja.
Berkati juga seluruh keluarga besar yang sudah datang bersama-sama merayakan baptisan pada hari ini. Kasih karunia Tuhanlah yang memberikan mereka keselamatan dan umur yang panjang. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu. Banyak sekali pergumulan kami, baik itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan antara suami istri, pergumulan antara orang tua dan anak. Tuhan, kasihanilah kami, jangan tinggalkan kami. Kami yakin seperti seorang petani, kami akan taat dan sabar dan menikmati proses tersebut dengan keyakinan pada saatnya Tuhan akan menolong kami. Kepada naposo bulung kami yang sudah waktunya untuk mendapatkan seorang jodoh, Tuhanlah kiranya memberikan kesempatan kepada mereka. Kepada mereka jemaat yang sudah berumah tangga menantikan seorang anak, Tuhanlah yang mengabulkan permohonan mereka. Tuhan, inilah hidup kami, inilah jemaat-Mu, inilah gereja HKBP Tamarunang. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Janji Tuhan
Sekarang kita masuk ke acara sakramen baptisan kudus. Mari kita persiapkan lagu kita, buku nyanyian HKBP 146 ayat 1 dan ayat 2. Ketika di ayat 2 nanti orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis, silahkan berdiri. Kita bernyanyi. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya, 2 ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini pertama. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Kristus Yesus? Jawabnya.
Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 146 ayat 6 dan kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Horas salam sehat untuk kita semua. Minasat matu siswa wilayah Tolu, sosok-sosok Tuhita. Ya una amanami inanami, soksong ninang naposobulung, Rodi anak sekolah minggu, songon nang tabaginak kaning di warta, di patupa keluarga Amang Habe Siombing SE, Ape Borusya Nipar, dohot keluarga Awe Sitorus, Inang Boru Siombing, di patupa do dihita